Kan dari sini kita belajar kalau kebahagiaan orang tuh beda-beda ya. Ada yang bahagia juara di turnamen sendiri, dan ada juga yang bahagia lagi berjuang buat Piala Dunia 2026. Habis itu kita dikatain lah bisa-bisa. Dia yang buat sendiri, dia pula yang bahagia sendiri. Tamilades, ya, kira-kira seperti itu. Habis itu ya dengan bangganya mereka mengatakan King Malaya. Apanya yang King kita bilang. Dan saya nak minta kat sini negara-negara lain, tolonglah jangan dengki. Sebab saya nampak dekat Instagram kita, Malaysia yang menang, Lubenan yang kalah, tapi yang banyak komen, yang banyak bising, negara lain. Saya minta jangan dengki, kita raikanlah kemenangan ni. Okay? Hola, salam fans Garuda. Setelah Malaysia nggak diajak ke level pertandingan kelas dunia yang berisikan tim-tim elit Asia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, akhirnya mereka terpaksa membuat hajatan sendiri demi menghibur diri dengan cara bikin turnamen sendiri, ngukir tropinya sendiri, dan lawannya pun boleh milih sendiri. Endingnya, setelah menang pun, ya orang pada shock sendiri. Karena sebenarnya sebelum match, media mereka ramai yang terobsesi dengan timnas Indonesia. Mereka berpikir kalau mereka ini bisa nyalip kita dengan semudah pikiran kardusnya itu. Dengan asumsi kalau mereka menang lawan Filipina, maka udah pasti Indonesia jadi lauk ke bantai Saudi Arabia. Artinya mereka tambah poin dan kita yang berkurang poinnya. Itu menurut pikiran kardusnya. Apalagi setelah mereka menang, langsung medianya songongnya minta ampun dengan bilang, menang tanpa pemain warisan Eropa, fakta tambahan. Nah, habis itu kita bales, karena nggak ada juga yang mau join negara lu, ditipu mulu sama pemain warisan, kasihan. Jadi mereka nih lagi ngejek kita pakai pemain warisan Eropa. Wajar sih, itu sifat yang Malaysiawi, karena bukan Malaysia kalau nggak tahu diri. Padahal dia lupa ada pemain Eropa buangan juga di skuad mereka, macam John Schultz, Noah Laine, atau siapa tuh bodo amat. Belum lagi mereka pakai pemain imigran dari negara lain yang kagak ada hubungannya sama darah Malaysia. Macam pemain import dari Brazil, Kolombia KW, ya, yang ngegolin ke gawang Lebanon kan pemain Kolombia KW. Ditambah mereka juga gunakan saudara serumpun mereka, yaitu para muka-muka perindavan khas Tamil Bangladesia yang lebih patriotisme daripada orang lokal tempatan Melayu Bumi Putra. Habis mereka ngomong gitu ya kan, anehnya kenapa mereka lagi yang panas? Begitu kami dapat 2 pemain lagi, yang mana satunya adik dari pemain timnas pusat Belanda, dan satunya lagi pemain muda yang bahkan harga pasarnya aja nggak cukup buat lu satu skuad tandingin sekaligus. Saking ketriggernya langsung tiba-tiba korang mendadak niru cara kami. Padahal tadinya ngatain, lah kenapa jadi dia orang pada jilat ludahnya sendiri? Langsung post klarifikasi pemain Burnley, Josh Brownhill. Terus kalian anggap kita nih panas gitu sama lu? Ya nggak tahu diri. Gue cuma mau bilang, kesian, bener halu mulu, minimal salaman. Dan ini yang paling kocak, setelah melihat fakta kayak gitu, rupanya ada yang kena mental. Siapa lagi kalau bukan sebelah? Gimana nggak kumat? Orang harganya aja ngelebihin satu full squad tim-tim di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, apalagi mereka. Melihat kembali bagaimana alam ngegetok mereka dengan berbagai faktanya, seketika kumat penyakit mental mereka yang nggak pernah terima berada di bawah tapak kaki kita dengan klaim kalau pemain level EFL Championship kasta kedua di piramida Liga Inggrisnya bersedia bela Harimau Malaya. Dengan begitu bakal otomatis melebihi timnas Indon, dia bilang ya kan. Langsung dia keluarin tuh the dream teamnya. Ya ampun, baru juga kasta kedua Liga Inggris. Kita aja punya 2 biasa aja kok. Ya, kita ada Bagot, ada Tejo yang udah kita dapetin sekalipun, yang udah pernah ngebobol gawang mereka kayak si Bagot. Itu bahkan Bagot aja kan kita nggak pakai lagi ya. Masih kita pakai mungkin nanti ke depannya. Biarkan dia berkembang dulu. Itu kita nggak koar-koar kayak mereka yang belum dapet gitu loh. Mereka belum dapet tapi udah koar-koarnya luar biasa. Ya elah, baru juga main di Burnley. Lah, sedangkan kita juga ada. Kita ada yang di Swansea, ada yang di Ipswich ya, walaupun dipinjem-pinjemin. Tapi tetap aja, kita ini udah dapat sementara mereka belum dapat. Tapi kuar-kuarnya seolah nih udah di tangan mereka. Ya itulah bangsa waham. Gimana hati nggak pegel ngeliatnya. Sebenarnya bukan kita iri sama mereka, kita lebih kesian sama mereka. Bener-bener nih orang nggak pernah bangun apa satu negara ya. Demennya ngehalu mulu. Mending kalau nggak ngeganggu. Dengan kocaknya mereka klaim bahwa daftar The Dream Team mereka ini jauh melebihi pemain kita, soalnya semuanya udah fix. Padahal dapat satu aja belum. Bangun, minimal salaman, bukan cuma statement bersedia di medsos doang. Kalau kayak gitu sih, pemain kita juga banyak kayak Jairo yang udah main di EPL, kasta tertinggi Liga Inggris, sama Kevin Dix yang udah ngerasain rasanya ngalahin MU di kasta tertinggi UEFA Champions League. Jadi lawak banget, gimana nggak minta dibully lulu orang itu. Klaim dengan seenaknya bahwa kalian melebihi kita, padahal satu aja belum dapat. Ketimbang kita, sekarang lihat bagaimana diri kalian. Ada pemain Eredivisie yang sudi mau ngegendong timnas lemah lu itu. Boro-boro Eredivisie, yang ada itu level-level GDT. Ada pemain Serie A, boro-boro. Bahkan pemain EFL Championship kami aja udah bobol gawang lu di Piala Kaleng. Jadi kocak aja nggak ngotak Bangladesh ini. Kita udah dapat grade A, setengah squad lebih. Lu satu aja masih rumor gitu loh.
Terus dengan bangganya kalian bilang skuad kalian lebih mewah dari skuad kami. Ibarat lu nih belum megang duit, masih cari-cari pinjaman, tiba-tiba lu pengen ngutangin kita gitu. Ya elah, lu aja masih miskin, bagaimana lu mau belaga kaya depan kita? Sebenarnya gue juga nggak mau ngebully kalian ya, gue nggak mau ngebully orang, tapi lu yang minta dibully dengan bilang macem-macem, kayak semua komen-komen yang nggak masuk akal lu itu. Dan seperti biasa, kalau udah kalah fakta langsung ngomongnya kemana-mana, nggak nyambung sama topik, ngomong bawa-bawa kerjaan, bawa-bawa profesi ya. Padahal lagi ngomongin soal prestasi, ya, karena saking nggak punya prestasinya, sehingga korang ngomongnya kemana-mana ya. Jangan playing victim lah, kan korang duluan yang nyerang. Harusnya siapin mental lah kalau diserang, jangan malah kena mental. Lemah banget nih bangsa. Jadi jangan sok kaya dan sok hebat lah jadi orang. Bahkan sesama lu aja masih hidup pakai subsidi berlaga sok kaya. Kayak komen ini misalnya. Apalagi salah seorang warga negara lu begitu koplak yang mengatakan atas nama Syahrul ini ya, finalis Merdeka Cup always better than third round World Cup qualifier. Jadi maksudnya dia ini finalis dari turnamen yang isinya sekumpulan badut ini jauh lebih baik daripada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kan kocak gitu. Makanya diketawain di sini. Itulah better dalam kepala sendiri ya, menurut perspektifnya sendiri ya. Good for you. Nah, yang kayak gini gimana nggak minta dibully? Kok gue jadi ngerasa ini negeri kayak isinya sekumpulan ODGJ semua yang punya penyakit mental, gangguan jiwa menjelang gila. Ya nggak semua sih, beberapa masih ada yang nalar, walaupun kayaknya mereka juga udah lelah jadi samsak kasih ya. Ada yang berkomentar, menang macam tuh pun aduh malu nak cakap, dia bilang. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ya ini yang masih normal ini, World Cup qualifier lagi best nak tengok Indonesia. Itulah baik tengok Indonesia main. Nah macam itulah mereka cakap, korang tahu. Baru komentar netizen kita dan dibalas oleh orang Malaysia. Mereka mengatakan, biarkan sajalah mereka mengutip poin kecil dari turnamen sendiri. Yang penting kualitas masih di bawah Indonesia. Nah, orang Malaysia sendiri mengkonfirmasi. Ini aku setuju, walaupun aku dari Malaysia, pasukan Indonesia lagi bagus. Ya karena memang itu faktanya. Bukan masalah bagus nggak bagus. Terserah lu mau ngakuin atau nggak penting. Yang penting faktanya kita ya jauh di atas kalian. Level kita udah nggak sama. Karena emang nggak akan pernah sama. Apalagi setelah korang menang ngalahin Lubnan di final Pesta Badut Merdeka, sebuah turnamen hiburan yang isinya pecundang semua dan berisikan tim-tim lemah buangan yang gak pada lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Terbukti gaya main dari Lubnan atau Libanon ini nampak pantas kalau mereka ini gak lolos ke putaran ketiga. Dengan ini ranking mereka bakal nambah hingga 10 poin lebih berkat boleh modal dari turnamen buatan sendiri, sehingga mereka kembali mampu menyalip kita di peringkat 131, naik 3 peringkat dari yang sebelumnya 134 dengan poin 1117,64. Sementara Indonesia berada di posisi ke-132 hanya terpaut 2 poin dengan saat ini memiliki poin 1115,61, di mana saat narasi ini dibuat timnas Indonesia belum menghadapi Australia. Meski ranking Australia ini jauh berada di atas Indonesia, bukan tidak mungkin kita ini mampu mengalahkan mereka atau minimal imbang. Karena kalau kalah, maka poin kita berkurang hanya minus 3,93. Jangankan menang, seri aja timnas Indonesia bakal ketambahan plus 8,57. Yang itu artinya bakal kembali pintas atau menyalip Malaysia. Gimana kalau sampai menang? Maka gap kita dengan mereka bakalan makin jauh berkat ketambahan plus 21,07. Ya kita doakan saja yang terbaik untuk timnas Indonesia. Meski kita harus dibully kembali dengan komen yang gak logisnya itu, kita nikmatin aja kegilaan mereka yang udah ngerasa lolos ke Piala Dunia berkat buat turnamen sendiri. Cuma demi ngehibur diri naikin ranking, sehingga mereka keluar sebagai juara di antara para pecundang lainnya. Di mana mereka mengatakan kebanggaan bola sepak ASEAN Champions of Merdeka Cup, even Messi not even won it. Jadi bahkan Messi aja nggak pernah memenangkannya. Jadi segitu bangganya mereka. Ya, habis itu mereka mengatakan sekedar info, pasukan Harimau Malaya dipastikan lolos Piala Dunia berkat kemenangan di Pesta Piala Merdeka. Udah gitu dengan polosnya ada yang nyautin lagi, Alhamdulillah. Gila asli. Nah mulai dah tuh beruk-beruk keluar goa ya. Kalau aku jadi Indon, dia bilang ya, kalau aku jadi Indon, aku gantung diri je lah ya. Ada Belanda FC 1 piala pun tak ada. Ada negara miskin, ada bola Belanda yang main. Tetangga ketar-ketir melihat ini. Hebat, push rank, dia bilang. Selamat Malaysia lolos World Cup 2026. Wow, rajai ASEAN aja deh, biar kami yang ke Piala Dunia. Ayo fokus ke AFF, mereka bilang ya, mereka benar-benar berambisi di AFF nanti setelah mendapat piala pecundang ini. Bibi AFF pun tak ada. Ronde 3 membadut, dia bilang. Padahal dia sendiri yang badut. Bibi kalau tak menang apa-apa, piala lagi boleh tengok YouTube Farm, sebab Indon AFF pun tak ada, dia bilang. Jadi kita suruh lihat tutorial di Farm. Minimal round 3 lah, kata kita. Kalian fokus AFF, kami fokus Piala Dunia. WKWK beda level. Sampai akhirnya dibalas sama netizen kita. Jangan lupa arak ke keliling KL ya.
arak pakai bus, dia bilang. Jadi seolah-olah perayaan itu bakal ada parade untuk diarak keliling kota, kayak juara dunia atau juara Liga Champions gitu kan suka diarak keliling kota. Nah mereka berpikir bahwa ini layak diarak keliling kota, ya saking wahamnya tuh. Habis itu ya tetap aja 0 medali Olimpik sampai bila-bila masa. Habis itu mereka mengatakan AFF Cup dulu bro. Nah kita balas, bilang sama AFF masukin ke kalender FIFA dulu biar mafia midin gak banyak cakap. Di Asia membadut, World Cup qualifier membadut, piala non FIFA dibanggakan, dasar mix bulu Tamil. Habis itu baru dia bilang biar 0 medali Olimpik yang penting pernah julang piala AFF. Nah itulah kebanggaan mereka. Itulah kelas mereka. Kemudian abis itu akhirnya kita menutup percakapan dengan mengatakan dari sini kita belajar kalau kebahagiaan orang tuh beda-beda ya. Ada yang bahagia juara di turnamen sendiri dan ada juga yang bahagia lagi berjuang buat Piala Dunia 2026. Habis itu kita dikatain lah bisa-bisa. Dia yang buat sendiri, dia pula yang bahagia sendiri. Tamilades ya, kira-kira seperti itu. Dengan bangganya mereka mengatakan King Malaya. Apanya yang King kita bilang. Ya, sampai sinilah perbincangan kita tentang bagaimana reaksi mereka kalau udah keluar gua setelah menjadi juara di turnamennya sendiri. Tapi untuk kita fokus ke Piala Dunia, ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ini yang terpenting. Bagaimana duet maut antara Erick Thohir dan Sinteyong berusaha untuk bisa meramu skuad terbaik agar bisa bersaing di level Asia meski masih di ronde ketiga. Syukur-syukur jika ada keberuntungan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching.